Malik berpikir sejenak, hingga pada akhirnya Fandi tersenyum lega saat mendengar jawaban Malik yang diiringi anggukan. Oke, nanti jadwal praktiknya aku kirimkan di WA ya. Kapan kamu bisa mulai, Mal? Terserah kamu, Van. Hari ini juga bisa, sahutnya santai. Hari ini aku udah tidak ada jadwal. Bagaimana kalau besok? Oke, setuju. Malik mengangguk. Mereka pun kembali makan sambil berbincang ringan, bertukar cerita tentang tontonan kesukaan yang sama, yaitu pertandingan bola. Hanya Karin yang diam saja, karena dia udah pasti tidak mengerti dan tidak menyukai topik pembicaraan mereka ini. Usai makan, Fandi bersikeras mengantar pulang meski Malik sudah menolaknya. Dia itu terlalu baik, dan itu membuatnya merasa tidak enak hati. Waktu berlalu cepat. Sudah 3 minggu ini Malik bekerja sebagai sopir pribadi Fandi. Akan tetapi, mereka tidak terlihat seperti sopir dan majikan. Tanpa ragu dan sungkan, dia selalu mengajaknya makan siang sama-sama di kantin rumah sakit dan mengobrol layaknya teman yang sudah lama saling kenal. Ternyata Fandi tidak hanya praktik di satu rumah sakit. Dia memiliki beberapa jadwal di rumah sakit lain juga. Hanya jam prakteknya saja yang berbeda. Malik pun hanya datang ke rumahnya jika sudah mendekati waktu Fandi untuk berangkat kerja dan segera pergi setelah mengantarnya pulang. Kini Malik tengah duduk santai di kantin sembari menunggu Fandi selesai bekerja. Bermain game online cukup berhasil untuk mengusir rasa bosan. Akan tetapi panggilan masuk dari Om Prambudi membuat Malik akhirnya kalah dalam permainannya. Assalamualaikum Om, sapanya setelah telepon tersambung. Waalaikumsalam. Apa Om mengganggu waktumu? Tidak kok Om, ada apa? Apa Ayu baik-baik aja? Iya, alhamdulillah Ayu baik-baik aja. Dia udah bisa tersenyum kembali dan tidak lagi mengurung diri di kamar. Itu berkat bantuan kalian semua, terutama Karin. Tolong sampaikan terima kasih kami kepadanya ya. Bahkan Om tahu kalau Karin sering menghubungi Ayu hampir setiap hari agar dia tidak merasa sendirian. Ya Om, dengan senang hati nanti aku sampaikan. Kami sangat berutang budi kepadanya. Entah bagaimana keadaan Ayu jika kalian tidak membantu, lirihnya. Om tenang aja, Karin bukan orang yang suka menuntut balas budi. Dia selalu melakukan apapun dengan ikhlas, jangan khawatir. Iya, kamu benar. Oh ya, apa Om menelponku hanya untuk ini? Tanya Malik penasaran. Bukan. Ada hal serius yang mau Om bicarakan, tapi rasanya tidak pantas kalau bicara lewat telepon. Apa kita bisa bertemu? Kalau sekarang tidak bisa Om. Tidak perlu sekarang Mal. Kalau pas kamu ada waktu saja, sahutnya cepat. Ya udah, bagaimana kalau kita ketemu malam ini aja? Usulnya. Boleh. Baiklah, nanti aku ke rumah Om sekitar pukul 8 malam ya, ujar Malik seraya melirik jam tangan. Ya Mal, Om tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkadang dalam hidup, kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan kisah hidup kadang tidak sejalan dengan impian. Tak jarang kita melepas sesuatu yang berharga dan baru menyesal setelah kehilangan. Sebenarnya, kita tidak pernah kehilangan apapun dalam hidup. Mungkin saja semua itu ditukar atau diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Seperti kisah hidup Karin sekarang. Karin pernah kehilangan pria yang sangat dia cintai. Tapi lihatlah sekarang. Dia mendapatkan pria yang jauh berkali-kali lipat lebih baik dan tahu bagaimana menghargai pasangan. Tak perlu kita menyesal apa yang terjadi dalam hidup, karena itu semua sudah menjadi skenarionya. Begitu juga dengan yang tengah dialami Ayu sekarang. Dia mungkin kehilangan 2 orang yang paling dicintai sekaligus dalam satu waktu. Tapi bukan berarti kisahnya telah berakhir. Bisa jadi kisah indah yang baru tengah menanti dan bersiap menyambutnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Tumben telepon? Ucap Mas Pandi dari seberang telepon. Iya Mas, aku mau minta izin ke rumah Ayu. Boleh tidak Mas? Mas Pandi diam sejenak.
Boleh, tapi jangan pulang terlalu sore ya. Mas mau senyum indahmu itu selalu menyambut saat pulang. Ujarnya yang seketika itu juga membuat Karin mengelum senyum bahagia dan juga malu. Sayang, panggilnya karena Karin hanya diam. Iya mas, aku janji tidak akan lama. Baiklah, hati-hati perginya ya. Apa perlu mas minta Malik untuk mengantarmu? Tidak usah mas, larangnya cepat. Aku naik taksi aja. Ya udah, jangan lupa pesanku tadi ya. Iya mas. Karin, panggilnya. Aku mencintaimu. Bisiknya mesra yang berhasil membuat pipinya menghangat. Aku juga mencintaimu mas. Assalamualaikum, ucapnya masih dengan senyuman. Waalaikumsalam, jawab Mas Pandi sebelum akhirnya sambungan terputus. Bergegas Karin bersiap-siap lalu turun seraya menggendong Kamal. Mau kemana bu? Buati yang tengah mengelap kuci pun menoleh. Aku mau ke rumah temen dulu bi, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati bu. Karin mengangguk lalu kembali melangkah dengan tergesa-gesa. Tak perlu menunggu terlalu lama. Sebuah taksi terlihat mendekat saat Karin keluar gerbang. Taksi pun melaju sedang menuju kediaman Ayu. Sepanjang perjalanan Karin tertawa kecil melihat Kamal yang bertingkah gemas. Terkadang dia meniup-niup udara, menepuk-nepuk pipi, ataupun bertepuk tangan sambil nyengir. Kamal bagaikan duplikat Mas Malik, begitu mirip. Hidung, alis, dan rambutnya pun ikut pada papanya. Terima kasih pak, ucap Karin seraya menyerahkan selembar uang 100.000 saat taksi berhenti tepat di depan rumah Ayu. Tante Rahayu menyambut dengan ramah. Kebetulan sekali Ayu sedang makan siang. Melihat Karin datang, dia bergegas bangun dan lari mendekat, mengambil alih Kamal dari gendongan dengan riang. Karin hanya tersenyum melihat Ayu begitu senang. Setiap kali dia bertemu Kamal bisa sedikit mengobati rasa kehilangan atas bayinya. Ayo Karin, ikut makan siang denganku. Tidak usah Ay, aku udah makan siang di rumah tadi. Talaknya seraya mengambil kembali Kamal dari gendongannya. Kamu lanjutkan aja makannya, aku tunggu di sini dengan tante. Baiklah. Ayo kembali ke ruangan makan, sementara Karin berbincang-bincang dengan Tante Rahayu di ruangan keluarga. Sesekali Ayu menoleh pada mereka, hingga tidak lama kemudian dia pun selesai dan segera menyusul, lalu duduk di samping Karin seraya memangku Kamal. Kalian bicaralah, mama ke kamar dulu ya. Kalau perlu apa-apa panggil aja, ucapnya seraya mengusap rambut Ayu. Ayu mengangguk dan tersenyum. Apa suamimu tidak marah karena sering datang ke sini? Tanyanya pada Karin. Tidak, kenapa harus marah? Takutnya mengganggu pekerjaan dan waktu istirahatmu di rumah. Maaf ya, aku udah merepotkanmu. Lirik Ayu dengan wajah sendu. Tidak apa-apa, Ay. Tidak perlu khawatirkan itu. Karin tersenyum. Aku benar-benar wanita bodoh. Bagaimana bisa dulu aku begitu tega menyakiti wanita sebaikmu, Karin? Andai saja dulu aku dan Mas Malik. Shh, potong Karin cepat. Jangan selalu mengungkit masa lalu, tidak baik. Masa lalu biarlah menjadi kenangan. Jadikan itu sebagai pengingat saja, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Ayu mengangguk. Kamu beruntung mendapatkan suami sebaik Dr. Fandi. Dia bahkan tidak melarang kedekatanmu dan Kamal pada Mas Malik. Kudoakan semoga rumah tangga kalian langgeng dan selalu harmonis. Amin. Terima kasih atas doanya. Oh iya, aku mau minta tolong. Apa kamu mau membantuku? Minta tolong apa? Jika bisa insya Allah aku akan bantu. Ayu menunduk, terlihat ragu untuk berbicara. Ada apa? Karin menyentuh pundaknya lembut. Jangan ragu, katakanlah. Ayu menoleh menatap sekilas, lalu kembali menunduk seraya tersenyum. Aku mau berhijab, Karin. Aku ingin belajar menutup aurat sepertimu. Alhamdulillah, sahut Karin spontan. Kamu serius, Ay? Tanyanya dengan mata berbinar. Ayu mengangguk. Kamu mau bantu aku cari gamis dan himarnya kan?
Aku belum begitu paham soal itu. Tentu aja, kapan kamu mau aku antar? Tanyanya bersemangat. Kalau sekarang, ayo. Karin langsung berdiri. Ayu tersenyum lebar, lalu menyerahkan Kamal kepadanya. Aku ganti baju sekalian pamit pada mama dulu ya. Karin mengangguk. Tak berselang lama, Ayu udah kembali ke sini dengan mengenakan celana kulot dan kaos yang tidak press body. Perubahan baik dari penampilan Ayu dulu yang biasanya berpakaian serba ketat dan mini. Mereka pergi ke sebuah mall dengan tujuan toko busana muslim. Beberapa kali Ayu mencoba, hingga akhirnya dia pun puas setelah mendapatkan 10 pasang gamis dan himarnya. Apa ini tidak kurang, Karin? Tanyanya dengan menenteng 3 paper bag. Kalau kurang, nanti kamu bisa beli lagi nyicil. Iya juga ya. Ayu tertawa senang. Kita langsung pulang atau gimana? Aku langsung pulang aja ya, udah janji dengan Mas Fandi tidak akan lama. Baiklah, terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Sama-sama. Jangan lupa dipakai gamis dan himarnya. Kamu pasti semakin cantik dengan penampilan barumu nanti. Semoga kamu istiqomah ya, Ay. Amin. Kini Kamal udah wangi dan rapi. Begitu juga dengan Karin. Bergegas Karin keluar sambil menggendongnya saat mendengar suara dari mobil masuk ke halaman. Senyum Karin langsung mengembang melihat Mas Pandi turun, seraya melemparkan senyum manis padanya. Assalamualaikum. Salamnya seraya berjalan mendekat. Waalaikumsalam, jawab Karin lalu meraih tangan itu dan menciumnya takjim, yang dibalas Mas Pandi dengan mendaratkan kecupan di kening. Anak papa udah wangi sekali. Mas Pandi mengambil alih Kamal, sedangkan Karin mengambil alih tas kerja dari tangannya. Fandi? Mereka menoleh saat mendengar Mas Malik memanggil. Aku pamit pulang. Ini kunci mobilnya, ucapnya seraya menyerahkan kunci. Makasih Mal, hati-hati pulangnya, pesan Mas Fandi. Mas Malik mengangguk lalu beralih menatap Kamal dan mencium pipinya. Papa pulang dulu ya jagoan, ucapnya seraya mengusap kepala Kamal lalu beralih menatap Karin. Aku pulang dulu. Karin mengangguk dan tersenyum tipis. Mas Malik berbalik pergi menuju motornya yang terparkir di dekat mobil. Sesaat sebelum pergi, dia sempat kembali menoleh seraya melambaikan tangan. Mas Pandi pun membalas dengan melambaikan tangan menggil Kamal padanya. Ayo masuk sayang, ajaknya yang dia jawab dengan anggukan. Bi, titip Kamal sebentar ya. Iya Pak, Kamal biar main dengan saya di sini, kata Biwati seraya mengambil alih Kamal dari gendongan papanya. Mas Pandi tersenyum. Mereka berdua berjalan menuju kamar dengan tangannya yang merangkul bahu. Sesampainya di kamar, Karin meletakkan tas kerja di atas sofa. Bagaimana Ayu? Tanyanya dengan kedua tangan melingkar di pinggang. Semakin membaik Mas, jawab Karin sembari membantu membukakan kancing kemejanya. Ada perubahan lain darinya sekarang Mas? Oh ya, apa itu? Tanyanya seraya menarik tubuh Karin semakin merapat kepadanya. Ayu sekarang mau berhijab? Benarkah? Karin mengangguk cepat dan tersenyum. Tadi aku mengantarnya beli beberapa setel gamis dan himar. Syukurlah, aku ikut senang mendengarnya. Semoga dia bisa istiqomah dengan niatnya itu. Amin. Sautnya lalu spontan membekap mulut Mas Pandi yang bergerak mendekat. Mandi dulu Mas, ucap Karin seraya mengelum senyum. Mas Pandi melepaskan satu tangannya dari pinggang dan membuka tangan yang membekapnya. Mas mau mandi tapi cium dulu, ujarnya lalu kembali memajukan bibir. Karin tertawa kecil lalu menangkup kedua pipinya dan mendaratkan kecupan singkat. Udah, mandilah Mas, aku buatkan teh hangat.